Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ikram, NPM 18710153 dari kelas 6A SI Banjarmasin Duguler Pagi. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang berbagai macam knowledge area. Baiklah, langsung saja. Knowledge area merupakan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Knowledge area tersebut terdiri dari 9 macam, diantaranya yaitu Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Human Resource Management, Project Risk Management, Project Communication Management, Project Quality Management, Project Process Management, Project Integration Management. Untuk yang pertama, Project Scope Management. Scope Management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran lainnya sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditentukan, serta mengendalikan aktivitas apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Baiklah, selanjutnya nomor 2 ada proyek time management. Time management atau bisa disebut dengan manajemen waktu ini penting untuk mengembangkan pemantauan dan pengelolaan jadwal proyek yang sudah ditentukan sesuai dengan project timeline. Sebagian besar perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal dan disetujui oleh sponsor proyek. Selama perencanaan, manajer proyek harus membagi proyek menjadi tugas dan membuat jadwal, tanggal, mulai dan selesai untuk setiap tugas dan anggaran tugas. Nomor 3 ada proyek cost management. Cost management atau bisa disebut dengan manajemen biaya meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya ada proyek human resource management. Human resource management atau bisa disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM. Juga berfokus pada menciptakan dan mengembangkan proyek tim, serta memahami dan merespon secara tepat terhadap sisi perilaku proyek manajer. Baiklah, selanjutnya yang kelima ada proyek risk management. Risk management atau bisa disebut dengan manajemen risiko proyek meliputi proyek yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko terhadap keberhasilan proyek, serta menjamin bahwa proyek yang dilakukan akan memuaskan dan memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yang keenam ada proyek communication management. Communication management atau bisa disebut dengan manajemen komunikasi bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Selanjutnya yang ketujuh ada proyek quality management. Quality management atau bisa disebut dengan manajemen kualitas proyek. Kualitas adalah salah satu dari 3 kendala, yakni waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan kualitas yang lebih baik, Anda perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya, serta menjamin bahwa proyek yang dilakukan akan memuaskan dan memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya. Oke, selanjutnya proyek yang ke-8 ada proyek process management. Process management atau bisa disebut dengan manajemen pengadaan proyek meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal, serta memperoleh barang-barang dan servis untuk mendukung pelaksanaan proyek baik dari dalam maupun luar organisasi. Slide selanjutnya yang ke-9 ada proyek integration management. Integration management atau bisa disebut dengan manajemen integrasi
mengintegrasikan berbagai elemen dari proyek. Knowledge area ini dipengaruhi dan mempengaruhi elemen kompetensi lain. Jadi proyek integration ini mempengaruhi elemen-elemen yang 8 tadi. Area pengetahuan ini berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, menyatukan dan mengordinasikan berbagai data manajemen proyek. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah kata dan mohon dimaafkan. Terima kasih.